Boleh buat peta konsepnya, silakan. Misalnya Mita, saya suka dengan bunga. Berarti peta konsepnya modelnya bunga bunga. Oh, katanya Zaini, saya suka dengan olahraga. Oke, ada gambar bola. Berarti alat-alat olahraga. Kreasikan sesuai dengan apa yang kamu sukai. Oke? Suka dengan tanaman, suka dengan hewan. Silakan, boleh. Tapi isinya tentang negara-negara anggota ASEAN. Paham? Tugasnya oke. Silakan ibu bagikan kertas, diwarnai, dikreasikan seindah mungkin. Oke? Bebas kalian mau menggunakan tema, mau menggunakan tema tergantung dengan yang kalian sukai. Oke? Sudah paham tugasnya? Oke. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ingat, diwarnai, tentukan satu negara pilihan kalian. Usahakan jangan yang sama negaranya. Oke? Aku sayang banget sama dia dan aku akan merawat dan menjaga agar tidak punah. Oke, hari ini kita bermain dulu. Kita refreshing dulu, agar menyegarkan suasana sebelum pindah ke materi selanjutnya. Kita berhadapan dengan temannya. Silakan sekarang coba ke depan. Cara mainnya begini, misalnya dia yang menebak ya, ekspresi ibu itu seperti apa? Oke, kamu nebak ya. Sedih, tepuk tangan. Bisa? Oke, sekarang silakan. Semuanya melakukan kegiatannya. Coba Doni sama Doni. Zaini sama Bapak, maju ke depan. Nah, siapa yang mau sebagai menebak ekspresi? Siapa yang menebak ekspresi? Siapa yang berekspresi? Siapa yang mau menebak? Lapa ya? Menebak? Tidak berekspresi, ya? Mari, silakan. Coba. Ayo Rapa kalau begitu. Side berekspresi sesuai, misalnya mau marah, ekspresikan marah. Dia yang nebak. Nanti Zaini yang menebak. Marah, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Mita. Ayo Mita sama Silvia. Ayo Silvia berekspresi. Terkejut, tepuk tangan. Lagi. Takut.
Aku tepuk tangan. Nah, oke, silakan duduk. Yang lain sudah bisa menebaknya. Lihat di layar, kita tebak. Ini ekspresi apa? Yang di tengah yang ini, ekspresi? Kaget. Oke, lanjut. Nah, kalau ini dia ekspresinya apa? Yang ini? Hah? Takut, terkejut, takut. Kalau ini? Ekspresi senang. Kalau begini ekspresinya apa? Ekspresi apa? Mengejek. Kenapa dikatakan mengejek? Karena mengeluarkan gigi, matanya melotot. Ini gambar apa? Hewan orangutan. Ekspresinya apa? Ekspresinya? Oh, kaget. Terlihat dari mulutnya yang terbuka. Kalau ini ekspresinya apa? Terkejut. Kenapa bilang terkejut? Dari mana kelihatan terkejut? Oh, mukanya kelihatan ekspresinya terkejut setelah membaca sesuatu di botol tersebut. Saat ini kita akan melakukan kegiatan bernapas dengan penuh kesadaran agar kita merasa rileks. Langkah-langkahnya yaitu silahkan tarik napas, tutup matanya, tarik napas, buang pelan-pelan, tarik lewat hidung, buang lewat mulut. 10 kali, itu baru 2 kali. Yang ketiga, lanjutkan. Tarik napas. Lagi. Tarik. Buang. 3, lepaskan dulu. Kegiatannya 3. Lepas 3. Oke. Tarik napasnya. Buang. Ingat, rasakan udara yang masuk lewat hidung dan udara yang keluar lewat mulut. Rasakan udara yang masuk lewat hidung. Tarik. Tahan. Buang. Rasakan udara yang masuk dan keluar lewat hidung. Tarik sekali-sekali. Tarik. Oke, terima kasih. Gimana rasanya? Lebih enak? Lebih rileks? Gimana rasanya? Nah, lebih rileks. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam video kali ini saya akan menyampaikan refleksi tentang praktek pembelajaran menggunakan RPP berdiferensiasi dan memuat pembelajaran sosial dan emosional. Perasaan saya sebagai CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan ALSI itu sangat antusias, sangat senang karena dengan RPP berdiferensiasi ini akhirnya saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa baik kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar mereka, berdasarkan minat belajar mereka, maupun berdasarkan profil belajar murid. Dalam melaksanakan aksi nyata, saya sangat antusias, sangat senang, sangat bahagia karena melihat si murid-murid itu sangat senang belajar menggunakan RPP berdiferensiasi karena mereka mengerjakan latihan-latihan soal baik dalam diferensiasi produk, diferensiasi proses maupun diferensiasi konten, mereka bisa disesuaikan dengan minat mereka. Jadinya mereka bisa menyalurkan ide mereka sesuai dengan apa yang mereka senangi. Dalam pembelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata yang pernah saya lakukan adalah saya sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sebelum melaksanakan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Setelah dipetakan, maka disusunlah sebuah RPP yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun tentu karena ini adalah hal baru menurut saya, RPP berdiferensiasi ini adalah hal baru. Jadi dalam penerapan maupun penyusunannya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Adapun rencana perbaikan selanjutnya adalah saya akan lebih lagi sering-sering membuat RPP berdiferensiasi, memetakan kebutuhan belajar murid saya sesuai dengan apa yang mereka penuhi dan menyusun media belajar, proses pembelajaran yang mereka butuhkan. Itu adalah beberapa rencana perbaikan dan saya akan meminta beberapa masukan dari teman rekan guru atau komunitas praktisi yang ada di sekolah saya, karena saya juga sudah mensosialisasikan bagaimana pembelajaran RPP berdiferensiasi dan pembelajaran teknik-teknik dalam pembelajaran KSE tersebut. Pembelajaran yang sudah saya lakukan ini memiliki hubungan perbaikan dari metode-metode pembelajaran masa lalu yang pernah saya lakukan. Dulu saya melakukan pembelajaran sama rata secara klasikal tanpa membedakan kemampuan, tanpa membedakan kesiapan, tanpa membedakan kebutuhan belajar dari murid. Dengan adanya RPP berdiferensiasi ini, maka saya dapat menyusun yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid saya. Nah, jadinya pembelajaran masa lalu itu ini adalah perbaikannya dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Target pembelajarannya juga lebih baik karena terlihat siswa-siswa lebih antusias, lebih senang karena mereka bisa menyampaikan apa ide yang ada dalam pikiran mereka yang sesuai dengan apa yang benar-benar mereka senangi. Ini RPP berdiferensiasi ini sangat berguna di masa mendatang, perbaikan mendatang, karena akan memberikan ruang seluas-luasnya baik sebagai guru maupun siswa dalam belajar.
yang dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berbahagia, pembelajaran yang bermakna, dan pembelajaran yang merdeka belajar sesuai dengan apa yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Dan kedepannya itu akan dijadikan sebagai perbaikan pada proses-proses pembelajaran selanjutnya. RPP berdiferensiasi dan memasukkan beberapa teknik pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran, itu menjadi sebuah perbaikan pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya yang didesain oleh guru. Oleh karena itu, dengan adanya sudah mempelajari RPP berdiferensiasi dan muatan KSE ini dapat memberikan peluang untuk guru, untuk siswa dapat belajar, mendapatkan pembelajaran yang bermakna, mendapatkan belajar yang merdeka belajar. Dan itu untuk selanjutnya perbaikan ke depannya agar kebutuhan belajar agar pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap murid, sehingga murid dapat senang dalam belajar, dapat bahagia. Guru juga bahagia. Ketika muridnya bahagia belajar, maka guru juga akan merasa bahagia, merasa puas, merasa pembelajarannya sudah berhasil. Mungkin sekian refleksi diri saya terhadap bagaimana perasaan saya baik saat saya menyusun program maupun saat melaksanakan aksi nyata dengan RPP berdiferensiasi dan bermuatan KSE, kompetensi sosial emosional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.